Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan kewirausahaan dengan topik penghimpunan modal, di mana dalam hal ini adalah tentang pendanaan. Baik, langsung saja. Adapun penghimpunan modal dalam kewirausahaan, penghimpunan modal bisa berasal dari dalam ataupun luar. Dalam itu sendiri adalah modal sendiri, modal dari pengusaha tersebut. Kemudian dari luar adalah modal asing, ya. Modal sendiri meliputi modal pemilik, dana cadangan, kemudian dana penggunaan laba yang tidak dibagi, sedangkan modal asing berupa pinjaman, hibah, maupun dana perjanjian kerjasama. Dalam hal ini pengusaha memang harus bisa membuat satu rencana pendanaan yang baik, karena dalam hal ini pengusaha akan dihadapkan dengan kualitas produksi dari sebuah perusahaan. Artinya produk apa yang akan kita produksi, maka kita juga akan menyeimbangkan itu dengan dana atau pendanaan dari perusahaan kita sendiri. Dalam pendayagunaan dana ada dua yang menjadi ukuran, ya. Penggunaan dana jangka panjang dan penggunaan jangka pendek. Dalam pengertiannya, penggunaan jangka pendek yang ditunjukkan sebagai aset lancar yang diwujudkan dalam bentuk kas, kemudian ada piutang, surat-surat berharga, dan persediaan. Artinya penggunaan jangka pendek ini harus diprioritaskan juga, karena salah satu diantaranya terkadang bisa menjadi satu entrance, ya, menjadi satu tempat masuk untuk modal usaha baru. Kemudian berikutnya ada penggunaan jangka panjang yang ditujukan sebagai aset tetap yang diwujudkan dalam bentuk inventaris seperti aset tanah, bangunan, dan peralatan-peralatan kantor. Dalam penggunaan jangka panjang ini memang modal yang diprioritaskan juga sama seperti penggunaan jangka pendek. Jangka panjang adalah terkadang perawatan sebuah inventaris perusahaan itu sangat diperlukan. Jadi semua hal yang harus dimasukkan itu harus terstruktur dengan rapi. Artinya ada hal-hal yang bersifat kontinuitas memang harus dilakukan oleh perusahaan untuk terus re-update tentang penggunaan jangka panjang dari modal usaha yang ada. Kemudian masuk dalam pengaturan penggunaan modal. Dalam hal ini kita sebagai wirausahawan harus mampu merinci dengan memanage atau mengatur modal usaha yang kita miliki, baik dari nilai investasinya, kemudian dari jumlah investasinya, kemudian modal itu juga misalnya kalau dari diri kita sendiri, dari pemilik usaha, pengusaha itu sendiri, maka pengukurannya juga dilihat mulai dari keuntungan, kerugian, terus kemudian nilai masuk dan keluarnya juga harus terstruktur dengan baik. Setidaknya ada 4 alokasi
model yang perlu mendapat perhatian agar usaha dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah alokasi untuk kepentingan organisasi usaha. Alokasi ini penting terutama untuk usaha yang baru dimulai, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk para wirausahawan atau usaha yang sudah berjalan. Misalnya dalam hal ini alokasi ini adalah untuk pengurusan izin usaha, kemudian pemrosesan badan hukum usaha itu sendiri, baik dari notaris maupun departemen umum hukum dan keamanan dan lain sebagainya. Kemudian biaya administrasi usaha. Dari semua ini, alokasi untuk kepentingan organisasi usaha ini menjadi alokasi yang cukup bisa diprioritaskan juga. Kenapa demikian? Dari segi pengaturan modal usaha, kita juga harus tahu langkah-langkah yang akan kita ambil dalam pengalokasian pendanaan tersebut. Artinya titik temunya nanti akan berada pada kira-kira kita akan membuat usaha yang seperti apa. Kemudian kita harus melakukan izin usaha yang agar dilegalkan oleh pemerintah. Minimal ada payung hukum yang menjelaskan bahwa usaha kita itu memang benar adanya, memang benar-benar berdiri, memang ada lokasi produksinya, ada lokasi penjualan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah alokasi untuk investasi aset tetap usaha. Poin ini pengusaha baru atau pengusaha tradisional pun seringkali tidak tepat gitu ya dalam mengalokasikannya. Pengusaha cenderung mengalokasikan lebih banyak, lebih besar pada poin ini. Maka yang terjadi di saat ada alokasi-alokasi yang lain yang harus dipenuhi, maka sudah tidak ada biaya lagi untuk memenuhinya, bahkan kadang kurang. Yang mana alokasi ini diwujudkan dengan segala macam aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Artinya di sini jadi warning up untuk seorang pengusaha bagaimana caranya untuk mengatur, bukan meminimalisir lagi, tetapi di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana caranya bisa mengatur, mengelola keuangan atau pendanaan sebagai modal usaha itu di alokasi-alokasi yang tepat. Salah satunya adalah tentang aset tetap, di mana perhitungannya kita juga harus tahu bahwasannya aset tetap yang memang baik itu seperti apa, kemudian perlu dibeli itu luasnya berapa, kemudian untuk apa saja, dan pengembangannya bagaimana, itu juga harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga adalah alokasi untuk operasional usaha. Ini yang sebenarnya paling utama, yang terkadang selalu ada dalam benak sebuah perusahaan, operasional. Alokasi ini penting untuk menggerakkan dan menjalankan roda usaha sehari-hari. Sebab bila modal usaha yang ditanamkan terlalu kecil, maka usaha sulit berjalan normal. Tetapi juga sebaliknya, sementara modal kerja yang ditanamkan terlalu besar, maka usaha akan menjadi kurang lincah. Artinya di sini digarisbawahi bahwa kurang lincah ini maksudnya adalah bermakna bahwa kecenderungan untuk stuck, kecenderungan untuk berhenti di situ saja dalam nilai kreativitas dan inovasi, hanya berdiri dalam satu produksi. Biasanya demikian. Makanya pengusaha harus punya alokasi untuk operasional usaha itu harus jelas. Bagaimana pengaturannya, kemudian dikeluarkan di setiap apa, kemudian untuk apa saja, harus semuanya harus diukur. Kemudian yang keempat adalah
Alokasi untuk risiko faktor tidak terduga. Wirausahawan harus mempersiapkan diri untuk faktor yang tak terduga dalam alokasi modalnya. Situasi dan kondisi ekonomi yang tidak pasti di masa yang akan datang, usaha dapat diantisipasi agar usaha dapat bertahan dalam kurun waktu yang panjang. Alokasi untuk risiko faktor tidak terduga ini di sini adalah semua beban yang ada yang terkadang terlewati adalah kita tidak bisa membaca nilai ekonomi yang sedang berjalan dalam suatu negara. Misalnya contoh di Indonesia. Di saat seperti ini, misalnya sekarang di saat pandemi saat ini, para pengusaha juga pasti akan memutar otak. Ternyata semua hal yang dia produksi harus mengalami penurunan, harus mengalami pengurangan untuk masa-masa yang seperti saat ini. Tetapi jika pengusaha punya alokasi untuk resiko faktor tidak terduga ini sudah siap, maka dia tidak akan galau lagi, tidak akan tidak akan bimbang untuk menentukan sikap bagaimana caranya modal usaha ini masih bisa terus berputar dan produksi yang sudah ada masih bisa terjual dengan baik, sehingga ada keuntungan yang masuk untuk pengelolaan secara operasional atau manajerial untuk perusahaannya, seperti itu. Kemudian masuk dalam perencanaan anggaran. Kalau tadi sudah pengaturan, istilah kecilnya adalah pengaturan adalah susunan terkecil untuk bagaimana mengetahui tentang modal usaha itu akan digunakan di mana, di tempat-tempat yang seperti apa. Tempat-tempat maksudnya adalah alokasi-alokasi yang seperti apa. Kemudian masuk perencanaan anggaran. Beda dengan pengaturan, perencanaan anggaran adalah perencanaan kebutuhan modal, salah satunya dengan membuat sistem perencanaan yang baik dalam usaha yang dikenal sebagai rencana anggaran pendapatan dan belanja usaha, yang mana meliputi yang pertama adalah anggaran belanja usaha. Anggaran belanja usaha meliputi perkiraan jumlah penjualan, kemudian perkiraan biaya. Perkiraan biaya ini bisa saja perkiraan biaya produksi, pengiriman, kemudian pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan ini penilaian untuk bagaimana caranya produk yang kita jual itu tidak rugi. Kemudian perkiraan pendapatan dan keuntungan yang diharapkan dalam usaha dalam jangka waktu tertentu. Itu biasanya disusun tiap per semester atau mungkin tahunan. Kemudian anggaran belanja usaha ini akan memberikan arah di mana dalam menjalankan usaha, setidaknya dalam proses perencanaan usaha. Jadi keuntungan dan kerugian itu pasti akan kita temukan di saat kita sudah merencanakan anggaran usaha kita. Jadi yang pertama adalah modal yang sudah kita dapat, kemudian kita alokasikan di tempat-tempat yang sudah kita susun. Kemudian prediksi yang harus kita lakukan adalah bagaimana alokasi-alokasi itu semua sudah terisi dengan jumlah investasi yang ada, jumlah modal usaha yang ada. Kemudian baru disusun dengan anggaran belanja usaha yang rutin yang harus disusun. Paling tidak ada perencanaan yang baik dari setiap 6 bulannya, setiap bulannya, kemudian 3 bulannya, 6 bulannya sampai 1 tahun per tahunnya. Kemudian ada anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran keuangan ini meliputi anggaran tunai maupun anggaran non tunai.
Anggaran tunai biasanya sudah dikenal oleh para wirausahawan. Akan tetapi wirausahawan seringkali abai dalam mengevaluasi anggaran keuangan non tunai. Hal ini kadang-kadang terjadi pada posisi kalau misalnya pengusaha itu melibatkan anggaran-anggaran yang bukan anggaran pribadi. Terkadang dari mulai perjanjian kerjasama, kemudian mulai dari dana hibah, kemudian mulai dari finance credit seperti itu. Terkadang ada hal yang tidak bisa diukur oleh seorang pengusaha. Terkadang adalah bagaimana caranya bisa menilai dan mengatur dengan sesuai anggaran keuangan ini untuk disusun sebagai modal usaha yang baik, sebagai perencanaan yang sudah diatur. Seperti itu. Kemudian masuk pada optimalisasi sumber pendanaan usaha. Kalau tadi sudah ada perencanaan, kemudian pengaturan, kita juga harus bisa mengoptimalkan. Sekarang tugas yang paling sulit adalah mengoptimalkan. Kenapa? Karena pengoptimalisasian sumber pendanaan usaha ini adalah hal yang paling krusial dalam sebuah perusahaan. Karena nilainya akan menjadi kurang ketika kita tidak mampu mengatur dan merencanakan semua alokasi-alokasi yang ada dengan anggaran-anggaran yang sudah dianggarkan itu dijadikan untuk optimalisasi usaha kita. Terkadang jadinya misalnya anggarannya mungkin 11 juta. Pengaturan modal usahanya sudah jelas bahwasanya dia berusaha mencari investasi dana sebesar 20 juta. 11 juta anggaran yang sudah ada, anggaran tetap yang sudah ada, kemudian disusun, kemudian diatur. Ternyata dari 20 juta itu hasil laba dan hasil keuntungan, dan dari semua anggaran-anggaran yang sudah ada itu kadang tidak sesuai. Nah, ini yang harus bisa diprediksi, yang harus bisa diatur juga oleh seorang pengusaha sebelum dia melakukan merintis usaha yang jauh lebih besar lagi untuk berkembang dan bertahan. Jadi dengan kata lain, suntikan dana usaha yang besar bisa menjadi penentu sebuah usaha bisa mengambil peluang atau mundur karena tidak mampu untuk menerima tawaran yang diminta oleh konsumen. Jelas, tadi perbandingannya adalah yang tadi saya jelaskan, bahwasannya optimalisasi sumber pendanaan usaha ini sumber modal yang bisa dicapai oleh setiap pengusaha dari banyak hal. Jadi ketika kita akan memutuskan membuat sebuah usaha, kita juga harus bisa memikirkan bagaimana modalnya. Itu yang paling utama. Bukan menjadi patokan utama ketika kita tidak tahu bagaimana mengembangkannya. Tapi kalau kita sudah tahu cara mengembangkannya dengan pengaturan, perencanaan, kemudian susunan anggaran yang sudah ditetapkan dengan baik, maka insya Allah semua optimalisasi sumber pendanaan usaha itu pasti akan bisa diatur dengan baik. Ini salah satu resiko yang kadang-kadang memang selalu dihadapi oleh pengusaha. Beberapa sumber mengatakan bahwa permasalahan yang umum dihadapi oleh wirausahawan yang ada di Indonesia, terutama di sektor UMKM, adalah keterbatasan sumber pendanaan yang umumnya berasal dari modal pribadi sendiri. Kondisi ini mengakibatkan usaha sulit berkembang cepat.
Di sini sudah bisa digarisbawahi bahwasannya yang sudah ada dalam survei di Indonesia khususnya bisnis usaha kecil menengah itu selalu punya kekurangan pada segi pendanaan. Makanya kenapa banyak program mungkin perusahaan BUMN, swasta atau mungkin pemerintah terjun untuk bagaimana caranya para pengusaha UMKM tersebut bisa meraup keuntungan untuk bisa membuka usaha peluang baru untuk meraih usaha yang baik yang bisa bertahan dan berkembang lebih maju dengan banyak cara. Karena kekuatan pendanaan terkadang hanya mampu untuk mengisi peluang-peluang tawaran yang seadanya. Jelas, karena dengan garis besar modal yang dimiliki oleh pengusaha pribadi ya cukupnya hanya batas sesuai yang dia miliki saja. Untuk berkembang lebih jauh karena misalnya mungkin ada banyak permintaan dari konsumen, kemudian penawaran dari konsumen, itu yang membuat akhirnya pengusaha tidak bisa berpikir lebih cepat untuk bagaimana mengembangkan usahanya itu bisa lebih baik lagi. Padahal sebelumnya banyak sumber yang bisa dioptimalkan agar usaha dapat berkembang lebih cepat. Beberapa alternatif pendanaan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain ya. Satu adalah menambah modal dengan mengajak investor masuk. Jadi dalam pengaturannya ketika kita sudah mendapatkan investor, kita harus melibatkan investor itu untuk mengetahui bagaimana pola bisnis usaha kita. Jadi dengan ini bentuk usaha perusahaan juga akan mengalami perubahan. Bisa saja perusahaan perseorangan kemudian akhirnya menjadi pola kerjasama atau gabungan kerjasama antara dua orang atau lebih seperti firma, perseroan, kemudian perkongsian PT dan lain sebagainya. Artinya untuk step untuk langkah yang ini adalah salah satu langkah optimalisasi pendanaan yang bisa dirujuk untuk mengembangkan usaha kita. Salah satu rekomendasi. Jadi investor itu juga bisa tahu bahwasannya kondisi usaha kita seperti apa dan yang kita butuhkan seperti apa, kemudian disusun dan disampaikan kepada investor dan investor akan menilai dan akan berinvestasi berapa besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, penambahan investasi melalui sewa beli atau leasing. Dengan pola ini wirausahawan dapat meningkatkan investasi usaha khususnya aset produksi dan operasional tanpa harus menguras anggaran perusahaan dalam jumlah besar. Di sini maksudnya adalah mungkin dengan agunan seperti itu. Jadi dengan kata lain pengusaha akan memberikan jaminan kepada mungkin lembaga pembiayaan atau mungkin kepada pihak kerjasama yaitu calon investornya. Jaminan saya adalah perusahaan ini misalnya seperti itu. Kemudian nanti saya akan kembali beli dengan jika perusahaan saya berkembang pesat. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi semua yang ditawarkan itu berdasarkan jaminan jaminan usaha yang sudah ada. Tetapi di sini polanya bukan berarti dengan menjual, tetapi di sini adalah sewa atau beli. Jadi nantinya pada dasarnya nanti akan kembali pada pengusaha itu lagi.
Dalam hal ini bisa disebut juga adalah arus kas juga akan lebih baik. Jadi sebenarnya adalah tolak ukurnya kalau misalnya kita melakukan kerjasama penambahan investasi melalui sewa beli ini, kita juga akan arus kas juga akan lebih baik karena pembiayaannya melalui angsuran. Jadi dibiayainya mungkin dengan sistem jangka berjalan, artinya tidak tidak langsung tetapi secara angsuran. Kemudian keuntungan usaha akan tetap dalam penguasaan dan pengawasan wirausahawan tersebut tadi yang sudah saya bilang. Jadi secara sewa dan belinya ini nanti semua akan terukur dengan sesuai kontrak kerjasama yang ada. Jadi kurang lebih akadnya adalah sewa atau beli. Jadi nantinya pada dasarnya akan kembali pada pengusaha itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan. Wirausahawan harus jeli dalam hal ini untuk mempertimbangkan pilihan rekan pembiayaan usahanya. Misal, bonafiditas lembaga keuangan yang dituju, kemudian jenis kredit yang dikucurkan seperti apa, bunga yang ditawarkan itu besar atau kecil, jangka waktu pinjaman dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar diukur. Dalam step ini, wirausahawan juga bisa melakukan banyak hal untuk melihat kira-kira saya bisa melakukan pinjaman atau mengajukan kredit untuk tambahan biaya modal usaha saya di mana ya, di bank mana ya yang cocok itu. Terus kemudian mengambil pinjaman dari perusahaan lain melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Ini banyak yang kita dengar selama ini. Tentang CSR ini adalah social budgeting untuk program kemanusiaan sebenarnya. Tetapi dalam lingkup UMKM yang sekarang lagi dicanangkan di Indonesia khususnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT Pasal 1 Angka 3, perusahaan besar baik swasta atau badan usaha milik negara atau BUMN yang termasuk dalam perseroan terbatas, yang mana dia mempunyai kewajiban menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk membantu usaha mikro kecil menengah melalui program pinjaman dengan bunga yang ringan, yang lebih ringan. Artinya tidak memberatkan pengusaha untuk melakukan kredit tapi dengan bunga yang cukup besar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengusaha juga bisa mencari dana dari program pemerintah. Banyak yang sekarang dilakukan oleh pemerintah khususnya di Indonesia untuk pengembangan usaha di usaha UMKM yang melibatkan beberapa tempat pembiayaan ya. Salah satunya bank-bank yang terkemuka khususnya di BUMN dalam bidang perbankan. Di situ pemerintah mengucurkan dana misalnya beberapa triliun untuk pengembangan usaha dengan kriteria tertentu yang ada di di perbankan masing-masing. Dari situ pengusaha bisa melihat peluang usahanya bisa berjalan atau tidak. Dari sisi modalnya itu bisa memang benar-benar ada, modal yang besar atau kecil itu bisa juga dilihat dari situ. Kemudian bagaimana pola pengaturan untuk anggaran-anggarannya akan dialokasikan kemana semua yang sudah ada. Kemudian investasi yang seperti apa yang perlu dilakukan agar perusahaannya bisa bertahan dan berkembang lebih maju lagi. Kemudian banyak strategi
atau cara untuk mengoptimalisasikan pendanaan untuk pengembangan usaha, dari mulai strategi bagaimana meminjam menjaminkan sesuatu untuk kerjasama dengan perusahaan lain, atau mungkin dengan mencari peluang-peluang dari pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan yang sedang mengucurkan dana melalui program CSR dan lain sebagainya. Perhatikan 5K dalam berhutang. Jika pengusaha memilih pendanaan dari luar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Antara lain, yang pertama adalah karakter, yaitu pertimbangan terkait penilaian atas watak calon peminjam atau calon debitur. Jadi harus tahu bagaimana salah satu watak kita sendiri sebagai pengusaha, kemudian karakteristik dari usaha yang dirintisnya seperti apa, kemudian pola usahanya seperti apa. Kreditur pun juga harus mengetahui secara kasat mata, secara teliti, semua yang sudah ada itu seperti apa, digunakannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kapasitas, dilakukan dengan melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kembali semua kredit yang telah diterima. Jadi kita sebagai calon debitur juga harus bisa memahami kira-kira apa yang harus kita ketahui tentang kreditur yang kita pilih. Terus kemudian bagaimana Pak cara mengucurkan uangnya atau modalnya untuk membantu kita itu seperti apa. Kemudian kapital adalah pertimbangan perbankan dalam memberikan pinjaman dengan memantau keadaan keuangan ataupun sumber dana usaha. Terkadang ada beberapa lembaga perbankan itu yang sangat detail. Artinya dia akan melihat, biasanya mengukur pinjaman atau pengajuan kredit usaha tersebut dari sumber dana usaha. Jadi semakin usahanya tampak maju, terlihat berkembang, maka lembaga tersebut akan berani mengucurkan dana untuk modal usaha itu lebih banyak. Begitupun sebaliknya. Kemudian kolateral dibutuhkan perbankan untuk mengurangi tingkat risiko keterlambatan atau kegagalan perusahaan atau kegagalan pelunasan utang dan dari calon debitur. Ini yang kadang-kadang juga jadi prinsip sebuah lembaga perbankan untuk mengetahui kira-kira orang ini bakal rajin nggak ya untuk bisa membayar kreditnya setiap bulan, mungkin setiap minggu, atau mungkin setiap tahunnya, jumlah nominalnya berapa, dari total sumber dana usahanya dari mana, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi ini yang paling krusial, yang selalu dilihat dan dinilai sebagai acuan calon debitur, yaitu erat kaitannya dengan kondisi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap usaha perbankan dan calon debitur. Jadi kondisi ini biasanya secara finansial dilihat. Kalau memang dia memang pure pengusaha, maka usahanya seperti apa, perkembangannya bagaimana, terus pola manajerialnya seperti apa. Karena ini nanti kaitannya dengan perkembangan ekonomi yang ada di suatu negara. Karena lembaga perbankan itu
akan memulai sesuatu itu akan mempertimbangkan dari segi moneternya, segi keuangan, segi semua yang ada di negara tersebut. Kemudian teori lain yang berkaitan dengan pinjaman ini atau dengan pinjaman ini maksudnya menyebutkan 5P atau 5Ps model. Yang pertama adalah ada people, ada purpose, ada payment, ada protection, ada perspective. Yang pertama adalah people, yaitu keadaan calon debitur dan mitra usahanya. Dalam hal ini juga ada salah satu kaitan untuk bagaimana caranya kita bisa diterima untuk pengajuan kredit itu. Biasanya dilihat bagaimana orang-orang di dalamnya secara manajerialnya ya. Jadi mitra usahanya bagaimana, terus kemudian tingkatan usahanya apa, berkembang atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian purpose, tujuan pemohonan kredit itu apa? Tujuannya biasanya harus detail. Kalau memang untuk usaha itu untuk usaha apa, produksinya atau apa dan lain sebagainya harus jelas. Kemudian payment, kemampuan membayar, ini adalah salah satu tolak ukur perbankan yang paling sangat crucial sekali, karena ini nanti kaitannya juga nanti dia akan bisa bisa menjadi jaminan tidak untuk dia menyelesaikan kreditnya ini sampai selesai untuk pengembangan usahanya. Kemudian protection, jaminan kreditnya itu juga harus biasanya akan dijelaskan secara rinci. Asuransi kreditnya seperti apa yang kita dapat dan lain sebagainya. Terus kemudian pola istilahnya pengembalian kreditnya itu seperti apa, jangka waktu yang ditentukan seperti apa. Kemudian perspektif adalah kemampuan usaha dalam mengikuti kondisi ekonomi yang terjadi. Jadi secara perspektif lembaga keuangan lembaga perbankan yang membantu sebuah usaha untuk berkembang itu juga harus dilihat dari sisi ekonominya, dimana terkadang kan perbankan akan melihat dari bagaimana pesatnya nilai ekonomi di Indonesia misalnya. Jadi perkembangan keuangan saat ini seperti apa, terus kemudian ekonomi usaha itu seperti apa, itu harus diikuti. Jadi pengusaha sebagai calon debitur harus mau mengikuti semua alur yang terjadi sesuai arahan dari lembaga perbankan dan mengimplementasikan semuanya dari situasi dan kondisi moneter yang ada di negara tersebut. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pengusaha juga harus memperhitungkan tentang bagaimana pendanaan ini. Karena salah satu di antaranya, pendanaan ini adalah salah satu kunci utama bagaimana usaha itu bisa berdiri. Jadi kita perlu tahu bagaimana caranya kita bisa berkembang, bertahan, dan terus bisa memiliki usaha itu dengan baik. Cara-cara yang ada mulai dari strategi keuangannya, terus kemudian sampai pengaturan, perencanaan anggaran dan lain sebagainya harus disusun dengan rapi. Karena semua yang ada sudah ada alokasinya masing-masing, di mana semua ini adalah tujuannya untuk perencanaan membuat sebuah usaha baru yang punya nilai kualitas yang baik untuk bisa dikembangkan dengan baik. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Salam sejahtera bagi kita semua.